Anda lari-lari Bu Nas. yakin Tadi kan dengan sudah saya agama jelaskan Bu Anda? Nas, jangan mutar-mutar lagi ke sana. Tadi kan sudah saya perlu. jelaskan. Perlu itu, perlu. Kalau Muslim kenapa sih Sebab- nanyanya harus 2 kali gitu ya? Bukan kadang 4 kali sudah dibilang ini ditanya lagi gimana sih? Makanya betul tadi bagaimana saya berdiskusi dengan satu kaum yang kata Muhammad sendiri akalnya kurang. Gimana sih? Kan Muhammad sudah mengatakan bahwa akal kaum wanita itu kurang. Puan kurang, laki-laki kena penuhkan lah. Baru boleh Makanya berdiskusi. ini saya jelaskan. Anda saya jelaskan tapi mengeyel. Di dalam Al-Quran, coba di mana ada Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Silakan. Saya bantu carikan ayatnya. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Coba baca. Oke, bacalah. Silakan baca. Silakan Anda baca. Saya dengarkan. Ya karena tidak ada terjemahannya tadi. Makanya saya bilang kan. Makanya kenapa umat muslim tidak paham-paham dengan Al-Quran? Karena untuk mempelajari membaca Quran dengan benar, qol-qolannya, tajwidnya, itu saja sudah memakan waktu puluhan tahun. Sampai 40 tahun, 50 tahun, nggak lulus-lulus. Giliran mau meninggal baru baca artinya, gimana? Oke, macam inilah. Makanya ya. saya bilang habis waktu seorang muslim untuk mempelajari qol-qolat, tajwid, mempelajari bahasa Arabnya, alif bataknya, habis waktunya. Artinya kapan dibaca? Buktinya Ya, nggak sampai begitu sekarang juga. Ibu Naas. Buktinya Ibu Naas sekarang di umur yang sekarang masih membaca itu kan, membaca qol-qolannya, bagaimana tepatnya bunyinya, tajwidnya. Artinya belum ada sampai sekarang, belum ini. Nanti giliran sudah tua bangka baru membaca artinya, itu pun udah rabun. Enggak juga Gimana? begitu. Anda jangan menafsirkan sendiri. Anda tidak tahu Coba kehidupan sekarang saya tanya jujur. bagaimana, Sekarang ya? saya tanya jujur. Al-Quran yang Ibu pegang ada artinya nggak? Ada, tapi yang sekarang ini Ada terjemahannya? Ada udah terjemahannya? bilang kan, yang sekarang yang ada ini, yang macam gini, ini memang tak ada terjemahan. Tak Tetapi ada, tadi lagi katanya satu. ada, sekarang tak ada, sebentar Ya ada, sebentar tak ada. Allah. Aduh. Kan saya udah bilang tadi, saya sekarang bukan berada di rumah, udah dibilang. Iya, Pak. makanya saya tanya sekarang. Yang sekarang Ibu pegang tidak ada Nggak terjemahannya, betul? ada. Udah apa? Tidak Nggak ada. Ketika nggak ada. sebentar, ketika tidak ada terjemahannya, maka Anda tidak akan tahu apa yang Anda baca, betul? Tak semestinya, saya ada belajar bahasa Arab. Oke, coba tolong bukakan surat As-Saff ayat yang ke-6. As-Saff. Ya, surat As-Saff Ya. ayat yang ke-6. Saya cari dulu ya. Ya, silakan. Bapak, kita sabar kok. Enggak usah buru-buru. Silakan. Saya As-Saff. Memang ada makan waktu sedikit sebab bahasa Arab dengan bahasa Boleh. Indonesia. Enggak apa-apa, itu sabar. beda, Enggak apa-apa, ya. santai kok. Kita enggak buru-buru kok. Oke, As-Saff. Ya, surat As-Saff ayat yang ke-6. As-Saff. Mana ini? Ya. Sekejap. As-Saff. Belum dapat kan? Ini tanda-tanda bahwa pasti buka Qur'annya 10 tahun sekali. Itu pun Al-Fatihah duluan. Setelah baca Al-Fatihah langsung ngantuk melanda. Anda pandai ya. Iya. Lu Anda buktinya pandai. membuka surat As-Saff saja tidak dapat.
Itu Jar. Quran itu hanya 114 surat. Lihat kan? Ya itu, makanya saya bilang semenjak saya diskusi-diskusi seperti ini, belum pernah saya ketemu ada orang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Belum pernah. Oke, saya sudah jumpa. Ya, silakan dibacakan surat As-Saff Ini yang ke-6. surat nomor 61 ya. Iya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Sekejap saya cari halamannya dulu. Silakan. Teman-teman sambil menunggu ya, teman-teman follow, jangan lupa follow dan absen di sini ya. Yang ada tulisan 1.7 absen di situ dan follow supaya teman-teman tidak ketinggalan, teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalau teman-teman ada berkat berlebih, jangan lupa juga lempar-lempar mawarnya. Tidak apa-apa kan ya? Tidak apa-apa. Enggak apa-apa kok itu, enggak apa-apa. Terima kasih topinya, terima kasih. Ya, silakan dibacakan, Bu. Sudah 4.300 jamaah yang menonton dan menanti-nanti dan berharap-harap semoga ada seorang muslim yang sanggup untuk menjawab syubhat-syubhat yang dikemukakan oleh seorang Kristen ini, seperti itu. Silakan. Begitu lamanya, saudara. Oke, ayat keberapa tadi? Ayat yang ke-6, Bu. Ayat yang ke-6. Ya, silakan. Oke, wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan liman baina yadayya minat taurati wa mubassiru bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Oke, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu haza sihrum mubin. Oke. Coba diartikan. Kalau tidak ada terjemahannya, coba apa artinya itu? Saya coba ya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya ini Rasulullah, saya adalah utusan Allah kepada kamu yang benar. Yang membenarkan. Oke, yang membenarkan. Di antara dan apa-apa yang berada di antara yadayya minal Taurat, dan apa-apa yang berada di antara Taurat. Ya, memang ini tak ada terjemahan. Baik, saya bacakan terjemahannya saja di sini ya. Saya bacakan. Makanya saya bilang kalau tidak ada terjemahannya, yang ada itu bingung. Saya bacakan. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Oke? Jadi Isa di sini berkata kepada siapa? Ya, Bani Israel. Kepada Bani Israel, bahwa nanti akan datang Nabi sesudah dia, namanya siapa? Ahmad. Kenapa Ahmad diedit jadi Muhammad? Silakan. Ahmad ataupun Muhammad itu sama, bukan ayat berapa edit, ya? Di ayat berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Ahmad dan Muhammad sama? Ini saya tak tahu ya. Nah, jadi begini Bu,
Ada ayat di dalam Al-Quran yang berkata begini, janganlah kamu menambah-nambahi. Betul. Mereka, celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berkata, ini dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. Betul? Betul? Ya. Lalu kenapa ibu fitnah bahwasanya Muhammad itu sama dengan Ahmad? Fitnah dari mana Anda mengarangnya? Dari mana Anda menambah-nambahinya? Mengapa kalian merubah-rubah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Ahmad adalah Muhammad? Berat, saudara-saudara. Berat ini mau menjawab ini ya. Iya, di dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa nanti yang keluar dari mulutmu apapun akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Ya. Iya, jadi kenapa ibu mengatakan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuannya? Maka benarlah bahwa penghuni kaum neraka adalah kebanyakan kaum wanita. Karena mereka suka ya menggosip-gosip sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau tidak ada apa-apa, ada dua wanita berkumpul, maka akan muncul apa-apa. Padahal sesuatu tidak ada. Makanya sulit kan? Sulit, berat. Nah, lagi pula ya, kalau kita membuka di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang keempat, apa di situ dikatakan? Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali kepada satu kaum yang berbahasa sesuai dengan rasul itu. Betul? Tidak pernah seorang rasul diutus kepada satu kaum yang bahasa rasul itu berbeda dengan kaum itu. Contohnya begini. Misalnya kalau rasulnya berbahasa Jerman. Nggak mungkin rasul ini diutus kepada orang yang berbahasa Melayu. Nggak mungkin. Kalau ada rasul yang berbahasa Inggris, tidak mungkin diutus kepada kaum yang berbahasa Arab. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Ibrahim dikatakan, kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, ketika Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti nabi setelahku yang bernama Ahmad. Pertanyaan saya, maka Ahmad ini secara menurut surat Ibrahim ayat yang keempat harus berbahasa apa? Bahasa Arab. Loh, kan berkatanya kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, saya Isa berkata kepadamu, akan datang nanti nabi sesudahku, ismuhu, namanya dia adalah Ahmad. Betul? Ya. Seharusnya Ahmad ini diutus kepada Bani Israel, betul? Ya, untuk masa itu. Pas? Ya, nah, maka Bani Israel ini berbahasa apa? Bani Israel sekarang masih ada umatnya sekarang masih ada, belum punah. Mereka berbahasa Ibrani, berbahasa Hebrew. Maka menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, kami tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali sesuai dengan bahasa kaumnya. Maka secara logis, Bu Naas, Ahmad ini haruslah seorang rasul yang berbahasa Ibrani yang diutus kepada Bani Israel. Lalu kenapa
kalian mengatakan bahwa Ahmad ini namanya sesungguhnya bukan Ahmad tetapi Muhammad, dan dia berbahasa Arab dan dia diutus kepada orang-orang yang berbahasa Arab. Bukankah ini melanggar Al-Quran? Silakan. Saya tanya Anda, Bani Israel yang Anda cakap, yang Anda bilang sekarang ini masih ada, itu Bani Israel yang mana? Ya, yang adakah sekarang masih Israel? Ada di sono lah, di Israel. Yang masih ada di Israel. Israel ya. Bukan Bani Israel. Lalu siapa Bani Israel yang dimaksud dalam Al-Quran kalau begitu? Bani Israel yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang Israel sekarang itu bukan. Anda jangan samakan Bani Israel dengan Israel. Berarti Bani Israel yang dimaksudkan dalam Al-Quran sudah punah? Tidak. Terus di mana keberadaan mereka sekarang? Masih ada. Di antaranya keturunannya adalah orang Islam. Orang Islam. Di Malaysia? Lalu Bani Israel yang sekarang di negaranya itu Israel, benderanya bintang Daud, ya. Saya bilang Israel karena kita dikit-dikit di band teman-teman ya. Israel, Filistini itu rawan, itu dua kata itu bikin TikTok, bikin ngeband kita. Jadi mohon maaf ya, harus saya agak sedikit saya pelintir, ya. Itu Israel itu yang berbahasa Hebrew, ya, yang sampai sekarang mereka masih membaca Taurat. Itu mau dikemanain? Ini kena baca sejarah lagi ya, macam ini ya. Sejarah Bani Israel. Berat, saudara-saudara. Okay. Macam gini ya, ya. Saya mengakui ilmu saya berbanding Anda dalam hal ini. Mungkin Anda jauh lebih. Sebab Anda betul-betul makanya kan tadi sudah saya bilang 13 tahun. Betul, makanya sudah saya bilang. Memang saya sulit menemukan seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Sulit. Sekarang macam ini, saya dah sarankan tadi dengan kamu kan untuk berdiskusi hal-hal yang begini dengan orang yang betul-betul mempelajari Al-Quran secara keseluruhan. Iya, orangnya tapi gimana, Anda sudah beraninya bilang Ustaz Adi Hidayat takut. Buktinya dia tidak pernah muncul ke sini. Ustaz Adi Hidayat tidak pernah muncul ke sini. Mungkin dia bukan jenis yang rajin scroll TikTok macam saya. Jadi ya kalau Anda ingin berdiskusi dengan dia, ya jangan tunggu dia muncul. Iya, saya sampaikan saja begini. Semoga para ulama-ulama kuburnya tidak menyempit karena membiarkan tidak menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang dari Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Karena di Indonesia ada siaran azab kubur yang tiap hari berkata kubur menyempit. Akibat begini, akibat begitu, kuburnya menyempit. Itu kalau di Indonesia itu yang sinetron-sinetron tuh jangan Anda ini kan sangatlah, sebab kadang-kadang itu dilebih-lebihkan. Memang kita tahu. Tapi itu sangat mempengaruhi loh, Bu. Itu sangat mempengaruhi. Saya masih ingat dulu zaman saya masih anak-anak, ya, zaman saya masih kecil, karena saya itu hidup di lingkungan yang 99,9% itu muslim. Teman-teman saya itu muslim semua, teman-teman saya kecil. Jadi menurut mereka kalau ada nanti syaitan, karena kami dulu jalan itu belum ada lampu di kampung kami tuh, masih pakai baterai. Jadi kalau ada setan, ada pocong, ada sundul bolong, ada pontianak, nah harus dibacakan ayat-ayat Al-Quran katanya. Ketika saya sudah dewasa, di mana ini kalau ada ketemu setan dibacakan Al-Quran? Nggak ada. Tidak ada. Dapat dari mana ide-ide semacam itu? Bahkan Bahkan ada satu sinetron yang sangat
booming begitu di Indonesia, namanya itu misteri Gunung Merapi. Tahu Mak Lampir? Tahu Mak Lampir? Ya, kenapa? Mak Lampir itu dia paling takut dengan kiai. Namanya Kiai Ageng Prayogo dan Sunan Kudus. Dan dia hanya mampu ditaklukkan oleh cambuk cemeti Al-Rasuli. Iya, dan dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya itu sangat mempengaruhi itu. Walaupun itu hanya sekedar film, tapi itu sangat mempengaruhi masyarakat. Ya, betul memang. Iya, memang itu keadaannya. Tapi waktu saya baca di dalam Al-Quran, di mana ada ayat Al-Quran bisa mengusir nenek lampir? Tidak ada. Makanya begini, kalau kita belajar agama Islam dengan apa yang diproduksi oleh orang-orang Islam, nampaknya tidak sinkron sama sekali. Contoh, Mak Lampir kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan kalah, ya kan? Sementara kalau kita baca sejarah agama Islam, di dalam hadis malah Muhammad terkena sihir. Ibu tidak pernah dengar cerita Muhammad kena sihir? Tak pernah dengar. Nah kan? Tidak pernah dengar. Sebab Betul, tidak pernah dengar Muhammad kena sihir. Sebab Muhammad tak pernah kena sihir. Waduh, ini kan saya bilang kan banyak kan yang belum tahu kan? Banyak yang belum tahu. Jadi memang kita harus rajin-rajin memberitahu ini, teman-teman. Itu hanya tuduhan, itu hanya tuduhan waduh, dibilang saja. Tuduhan katanya. Ya ampun. Ya, betul. Baik, ya kita putarkan langsung saja ya. Mungkin Anda kenal dengan suara orang ini karena dekat dengan Malaysia ya. Coba nih. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Tuh. Kenal suara siapa itu? Itu suara Ustadz Abdul Somad. Oke, kita kalau tidak percaya, kita ke Ustadz yang lain ya. Kita ke Ustadz yang lain lagi. Nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat. Dan Allah, Nabi tersihir sebulan lamanya. Banyak Muslim tidak tahu itu karena ya seperti tadi yang saya bilang, waktunya habis belajar qalqalah tajwid, gitu loh. Itu pun selama 40 tahun nggak kelar-kelar. Nih, kita... Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, para pengikut Kristus yang setia, kita sama-sama sudah menyimak dan menyaksikan cuplikan videonya. Bagaimana tanggapan kita setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tersebut? Kita berdoa Bapak Ibu agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak orang datang kepada Yesus dari suku manapun, dari berbagai daerah, dari berbagai suku. Kita percaya suatu saat mereka akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hari-hari ini adalah zaman internet. Banyak orang yang dulunya melarang untuk membaca Alkitab, hari-hari ini tidak ada lagi bisa dilarang untuk membaca Alkitab. Bahkan hampir semua orang hari-hari ini memperdengarkan Alkitab, baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim Bapak Ibu. Kalau dari pihak kita Kristen, para penginjil, para pendeta, para gembala dan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, itu sudah wajar dan sangat wajar dan satu keharusan kita memberitakan Injil, kita memperdengarkan firman Tuhan. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, bukan saja kita yang memperdengarkan Injil, orang-orang seberang pun banyak sekali mereka memakai media sosial untuk memperdengarkan Alkitab, untuk memperdengarkan Injil. Apakah mereka membaca Alkitab dengan cara olok-olok ataupun bukan dengan cara olok-olok, tetap Bapak Ibu yang mereka baca Alkitab. Sekalipun setelah mereka membaca Alkitab lalu mereka mentafsirkan menurut pikirannya, tetap juga
Alkitab yang mereka perdengarkan, Alkitab yang mereka baca. Kenapa Bapak Ibu? Karena sangat mudah dibaca. Ya, Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu, sehingga banyak orang dengan mudah bisa membaca Alkitab karena sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu. Nah, doa kita Bapak Ibu agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah mereka mengolok-olok Alkitab, entah mereka mentafsirkan Alkitab menurut pikirannya, yang jelas mulut, bibir, lidah orang Indonesia hari-hari ini itu selalu membaca Alkitab, dan kuping orang Indonesia, telinga orang Indonesia hari-hari ini mendengar Alkitab Bapak Ibu. Karena kita orang Kristen memperdengarkan, orang Islam juga banyak sekali memperdengarkan Alkitab. Sekalipun mereka memperdengarkan dengan cara olok-olok, dengan cara mentafsirkan menurut pikiran mereka. Yang jelas Alkitab yang mereka kutip, ayat Alkitab yang mereka baca, ya tentunya ayat Alkitab yang mereka perdengarkan. Dan firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Nah saudaraku, kita melihat tadi diskusi Bang Edis TV dengan seorang muslimah. Luar biasa ya, dituntun oleh Bang Edis TV muslimah tersebut. Dan muslimah itu tidak banyak debat Bapak Ibu ya. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Edis itu masuk akal karena berdasarkan dengan data-data yang ada. Nah saudaraku, tugas kita adalah sebarkan video sebanyak-banyaknya, sebarkan kesaksian sebanyak-banyaknya, dan tugas kita adalah mendoakan para pendeta, mendoakan para penginjil. Kita bahu-membahu, saling membantu, saling menasehatin, saling mendoakan, bukan kita saling menjatuhkan. Oke saudaraku, dan di akhir video saya tidak pernah jemu-jemu untuk mengingatkan supaya kita selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu pelayanan yang saya lakukan bersama dengan Bang JDP ke daerah pedalaman Mentawai. Kita masih melakukan penginjilan di pedalaman Mentawai Bapak Ibu. Tapi bulan ini saya bersama dengan Bang JDP istirahat karena kemarin kita lama di Pulau Mentawai. Jadi bulan ini kita istirahat. Kita lagi mempersiapkan segala sesuatu untuk bulan depan kami balik lagi ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa Syafan agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, terutama sekali mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan dan mereka yang sudah meninggalkan Yesus. Lewat pelayanan kita mereka bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishim Adonai Yesus Hamasiyah, Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin, terima kasih.